Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom, salam jumpa dengan renungan ceria kita pada hari ini. Semoga tetap tangguh dan sehat, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita akan bersama berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang terus menuntun kehidupan kami, hari ini kami hendak merenungkan firman-Mu. Roh Kudus akan terus menuntun dan menyertai kami, membuat kami mengerti dan paham, sehingga dimampukan pada saatnya menjadi pelaku firman yang sejati. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan yang akan bersama kita renungkan pada saat ini terambil dari Injil Matius, kitab Perjanjian Baru, pasal yang ke-19, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernikahan selalu menjadi tema yang menarik untuk kita perbincangkan dari waktu ke waktu. Baik mereka yang sedang mencari pasangan, bergumul untuk naksir seseorang, mereka yang sudah berpacaran, mereka yang sudah bertunangan, maupun mereka yang sudah hidup dalam pernikahan sekian puluh tahun. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, pertanyaannya selalu muncul, mengapa orang harus menikah? Apakah itu sebagai sebuah keharusan? Dan kalau itu sebagai sebuah keharusan, mengapa beberapa orang memilih tidak menikah? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika setiap orang ditanya, mengapa Anda menikah? Maka jawabannya pun akan beragam. Beberapa orang menyatakan agar dapat punya teman untuk berbagi cerita, agar tidak sendirian karena usianya tidak muda lagi, karena memang kehidupan menuntut demikian. Demikian jawab mereka. Beberapa yang lain mengatakan ingin bahagia, ingin sukses. Jadi nampaknya dalam kehidupan banyak orang, pernikahan dianggap sebagai sebuah solusi kehidupan yang penuh dengan kesepian. Sehingga ketika menikah itu kemudian menjadi ramai, menjadi sesuatu yang lebih bersemangat, bergairah, apalagi berkaitan dengan bagaimana sebuah kebanggaan, sebuah keluarga itu kemudian mempunyai anak yang pada akhirnya nanti menjadi generasi penerus di masa yang akan datang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, beberapa orang yang sudah hidup sekian lama dalam pernikahan pada akhirnya berpikir ulang karena kenyataannya begitu kompleks hal-hal yang harus dihadapi oleh mereka yang hidup dalam pernikahan. Kalau pernikahan hanya ditujukan sekedar bahagia, mereka yang sudah sekian lama menikah akan berhenti sejenak dan berpikir, apa memang saya bahagia dalam pernikahan saya? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, sejak masa Tuhan Yesus pun pertanyaan yang sama dilontarkan. Ketika mereka berhadapan dengan sebuah kenyataan bahwa Musa pada masanya itu mengizinkan untuk memberikan surat cerai, apakah diperkenankan untuk menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Demikian beberapa orang Farisi yang mencoba Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara, kalau pernikahan hanya dikaitkan dengan kebutuhan hidup semata, hanya dikaitkan dengan apa yang saya rasakan dan akan saya dapatkan dalam kehidupan saya pada masa kini, pertanyaan ini logis. Karena apa? Karena mungkin beberapa orang tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Saya ingin bahagia, begitu menikah, kenapa saya justru tidak bahagia? Saya ingin punya teman untuk berbagi
pikiran, berbagi perasaan dan masa depan. Tapi kenapa saya seolah-olah harus sendirian? Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, namun pertanyaan itu kemudian menjadi lenyap begitu saja ketika kita berpikir bahwa pernikahan itu berbicara tentang karya Allah. Iman Kristen dengan sangat-sangat tegas menyatakan bahwa pernikahan itu menjadi tempat bagi Allah untuk berkarya. Pertama, menikah atau tidak itu sebuah pilihan dalam kehidupan. Tidak ada paksaan bagi seseorang untuk menikah atau tidak. Masing-masing orang punya kebebasan. Bagaimana gambar dan rupa Allah yang ada dalam dirinya itu dimanifestasikan, diwujud nyatakan untuk bisa memuliakan Allah melalui kehidupan menikah atau tidak menikah. Itu sah. Yang kedua, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan. Orang menikah dasar utamanya karena memang Tuhan menciptakan manusia itu sebagai laki-laki dan perempuan. Ciptaan itu laki-laki dan perempuan. Pernyataan ini mengandung pemahaman Bapak Ibu dan Saudara bahwa pernikahan itu hanya boleh terjadi kepada seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Maka bagi mereka yang mau menikah, pastikan dulu pasanganmu itu siapa. Kalau engkau seorang laki-laki, tentu pasanganmu adalah seorang perempuan. Demikian juga sebaliknya, ketika engkau seorang perempuan, engkau harus mencari laki-laki untuk bisa membangun sebuah kehidupan berkeluarga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan mengambil keputusan untuk hidup bersama dalam pernikahan, ternyata Allah menghendaki mereka menjadi penolong yang sepadan. Mereka berdua akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan pasangannya menjadi satu daging. Sebuah relasi yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sudah hidup dalam pernikahan. Itu artinya pasangan adalah berkat Tuhan. Pasangan adalah sesama yang paling dekat, paling akrab, bahkan paling intim. Itulah sebabnya mengapa hubungan seksual hanya boleh dilakukan oleh mereka yang sudah menikah dan dalam wadah pernikahan. Titik. Tanpa terkecuali. Ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara bahwa pernikahan menjadi tempat bagi Allah untuk menciptakan manusia di masa yang akan datang. Pernikahan menjadi tempat bagi Allah untuk menciptakan kehidupan di masa yang akan datang. Itulah sebabnya hubungan seksual itu adalah anugerah bagi mereka yang sudah menikah. Dan melalui hubungan seksual tersebut Allah menciptakan kehidupan di masa yang akan datang. Dan itu yang membedakan kita manusia dengan ciptaan Tuhan yang lain. Jangan pernah merendahkan diri kita serendah bebek, serendah ayam, serendah binatang yang hanya melakukan hubungan seksual ketika menginginkan, ketika sudah musimnya. Dan tentu tidak ada tanggung jawab sama sekali untuk saling menjaga, saling merawat, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pernikahan itu berarti yang menyatukan adalah Allah, bukan pendeta, bukan gereja, bukan manusia, bukan selembar kertas, tetapi adalah Allah. Allah yang menyatukan mereka. Artinya, sudah seharusnya pasangan suami istri yang sudah hidup dalam pernikahan ketika menghadapi pergumulan, cekcok untuk ngecek apakah masih cocok atau tidak, paling tidak itu menjadi kesempatan bagi mereka untuk kemudian kembali bertanya kepada Tuhan, Tuhan, rencanamu apa buat kami? Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika seseorang sudah hidup dalam pernikahan tidak ada kata mundur. Karena perjuangan berikutnya adalah menemukan karya Allah di dalamnya, menemukan pekerjaan Allah yang dinyatakan kepadanya. Dan tentu itu bukan perkara mudah memang. Godaannya adalah ketegaran hati. Kenapa Musa memberikan surat cerai? Karena ketegaran hati mula Musa memberikan surat cerai. Waspada Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita membangun pernikahan masih
mengutamakan pikiran kita sendiri, kepentingan kita sendiri, kebutuhan kita sendiri. Seolah-olah pasangan itu hanya sekedar pemuas kebutuhannya, pemuas keinginannya, hanya sekedar label semata, hanya sebatas status semata. Waspadalah. Pernikahan itu menjadi kesempatan bagi kita untuk membangun kehidupan bersama-sama dengan Allah di dalamnya, bersama dengan pasangan kita. Sekali lagi tidak mudah untuk berpikir demikian, tetapi justru inilah yang paling mendasar, yang hendak Tuhan Yesus kembalikan sebagai firman Allah yang menjadi manusia. Dikembalikan bahwa awalnya seperti itu. Allah menghendaki hal yang demikian. Maka sudah seharusnya kita belajar beradaptasi dengan pasangan. Belajar untuk menemukan hal baik dalam diri pasangan. Dan kalau kita menemukan hal yang buruk, bagaimana? Tentu itu menjadi sebuah PR kita. Bagaimana kita tetap menemukan karya Allah di dalamnya. Bangun diri kita, penerimaan kita dengan ketulusan. Kita bisa membangun diri kita dengan baik, mengasihi dengan ketulusan. Yakin dan percayalah, Allah pasti akan menolong. Allah yang menyatukan. Maka kalau terjadi masalah, datanglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Dia. Dan tempatkan Dia sebagai pemimpin agung dalam kehidupan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi kita yang hendak menikah, selamat mempersiapkan diri. Bagi kita yang sedang mencari, galau, belum menemukan sebuah nama untuk dipilih, jangan sedih, jangan putus asa, terus cari. Tetapi ingat, tolak ukurnya bukan diri kita sendiri, bukan keinginan kita, tetapi temukan kehendak Allah. Bagi kita yang sudah hidup sekian lama dalam pernikahan, selamat, kita berhasil bertahan, kita berhasil berjuang sedemikian rupa, dan teruslah lakukan itu. Yakin dan percayalah, Tuhan akan tetap terus berkarya dalam kehidupan kita. Ingat, di dalam setiap keluarga kita, Allah tetap berkarya. Allah sedang menciptakan sebuah kehidupan bagi sebuah masa depan yang lebih baik. Amin. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Engkau memberkati pernikahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Siapapun kami, apapun pergumulan kami, tuntun dan sertai kami untuk tetap diyakinkan dan percaya bahwa kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan keluarga kami. Roh Kudus menuntun kami. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Tuhan memberkati dan shalom.